Udah tidak? Belum Kak. Apa itu? Auto. Random. Jelek jaringannya. Tidak? Belum. Yang mana sih? Yang paling atas. Satu lagi adalah pet intelligence. Nah yang ini. Makan belum? Nah ini udah kan? Apa itu pen intelli? Tanya. Pet. Yang belum. Udah belum? Udah. Kelihatan kan? Nah yang pertama itu pengenal HTML. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini adalah struktur dasar dari halaman web. HTML mendeskripsikan struktur dari isi konten halaman web. Terus selain HTML terdapat hal lain untuk mendeskripsikan sebuah halaman web, seperti untuk gaya tampilan halaman web menggunakan CSS. Jadi misal kalau kita mau warna-warni terus fontnya ganti-ganti itu kita pakainya CSS. Terus misal kalau interaksi halaman web menggunakan JavaScript. Jadi misal kalau itu yang kemarin ada konfeti-konfetinya, nah itu dia pakainya JavaScript. Nah, yang pertama itu ada tag. Kode HTML berisikan kumpulan tag-tag yang kita buat. Tag adalah perintah dalam HTML yang memiliki aturan pembuka dan penutup. Jadi kalau misal kita nulisnya tag P, itu mesti dia ada penutupnya. Nih, ini kan kalau pembuka itu nggak ada slice-nya, nggak ada garis miringnya. Nih. Contoh untuk membuat sebuah tulisan paragraf di HTML kita bisa menggunakan tag P, di mana penulisannya itu tag P, terus isinya apa, habis itu penutupnya. Nih, paham kan? Nah, ini kan kita baru bikin foldernya ya, belum bikin filenya. Nah, caranya bikin file gimana? Ini kalian pilih tanda plus tapi yang ada tulisannya new file. Nah, buat penamaan filenya itu sebenarnya terserah kalian. Namanya apa, cuman yang pertama kali dibaca itu biasanya dia pakai index. Ini kalau di sini kita pakainya HTML berarti Index HTML. Ini dia besarnya. Nah, kalau udah caranya kita kan di sini kita palingannya kan pakai HTML ya. Itu dia pakai shift tanda seru. Shift tanda seru. Udah. Nah, kalau udah tinggal diantar aja. Nah, nanti dia bikin struktur HTML. Di sini tulisannya .tag HTML kan. Ini tuh fungsinya buat si browsernya ngebaca kalau ini tuh pakai HTML. Terus dari ada tag pembuka sama penutup HTML, fungsinya apa? Ya karena di sini kita pakainya HTML, makanya di sini HTML kan. Terus di dalam tag HTML itu ada tag head sama tag body. Di dalam tag head ini jangan diapa-apain, kecuali title ini. Misal diganti jadi belajar. Ini kan udah pernah pakai Nah, title ini munculnya di mana? Tunggu. Namanya Ya, jangan di browser. selama. Benar. Nah, misal kita buka di ini ya di browsernya. Nah, dia bakal munculnya di mana? Di ujung. Ini. Oh. Nah, itu title. Fungsinya itu. Ada juga namanya komen. Komen itu buat ngasih penanda. Jadi caranya kontrol tanda tanya. Waduh, sorry. Nah, jadi warnanya hijau-hijau gini. Nah, ini kan kita udah nulis ya sih. Cuman dia nggak bakal kebaca di browser ini. Kenapa? Kita naruhnya di bagian head, bukan di body. Gitu. Jadi kalau kita mau nampilin tulisan di browser itu naruhnya di dalam tag body. Ini udah ditulis. Belum. Tulis aja dulu. Harus hijau ya, caranya biar hijau atau namanya suruh komen. Dikontrol tanda tanya. Shift.
Apa kak? Kontrol tanda tanya, biar dia warnanya hijau gini loh. Oh di bawah mana deh? Di bawah meta. Iya di bawah meta. Ah, tadi pertamanya apa? Tanda seru. Kontrol tanda tanya. Di bawah meta kan? Nggak bisa kan? Buat hijau kan? Bukan, Oh, tanda seru aja. Jadi caranya bikin struktur HTML itu cukup kalian ketik tanda seru, nanti tinggal di enter aja, nanti muncul sih doktrin HTML ini. Kenapa nggak bisa ya kak? Kontrolnya kan? Kamu tanda tanya? Oh iya. Kamu aja iya. Ekstensinya ada kurang berarti. Coba bosan. Kontrol tanda tanya. Tanda tanya tanda tanya. Tanda apa ya tanda tanya? Ruang apa tanda tanya? Tanda tanya apa sih perlu? Kalau tanda tanya. Enter apa gini bisa ini. Nah, ini kamu udah buka ya, kamu bikin foldernya apa? Titik-titiknya apa sih? Titik-titik apa? Ini? Titik-titik ada sendiri. Ada sendiri. Coba gimana? Nah, bikin folder mana? Ini kan. Kamu mau naruh Save. folder belajar? Oh gitu? Masuk aja kontrol tanda tanya mana tanda tanya? Bikin folder Hmm. lagi. Coba pencet barengan. Bikin folder di kanan. Kontrol dulu. Nah, ada dia. Kan kontrol komen. Oh iya beda. Lalu gantiin ini pusing. Terus tulis ini titel ini digunakan. Oh bebas. Bikin folder atas. Nggak tahu kamu nulis. HTML boleh. Digunakan Terus enter. untuk Cara bukanya biar masuk ke VS Code gimana? pada tab bar apa baru sih itu? Kan apa? Yang buka folder mana? Ke file. Hijau. Udah nggak usah di enter. Nggak perlu kan? Lo kalau di enter. Ini dokumennya diganti nggak belajar jadi belajar HTML? Kamu diganti nggak? Itu yang dokumen kan tadi dokumen. Terus yang jadi belajar HTML dasar? Nggak dokumen aja. Nah, masuk ke situ. Nah, baru di sini kamu bikin file. Bikin file. Oh, dan di situ tadi kamu nggak ada titik HTML nya, jadi nggak bakal kebaca. Yang lain udah? Dah. Udah jadi apa? Di ini dulu di bawahnya. Meta name yang nomor 5. Terus di enter. Habis itu di Nah ini, struktur HTML dimulai dengan menggunakan tag HTML. Di dalam tag HTML terdapat tag Di dalam tag body kita bisa memasukkan tag apapun termasuk tulisan yang nanti secara otomatis akan ditampilkan di halaman web oleh aplikasi web browser. Nah, yang pertama itu ada tag H atau heading. Heading adalah kata-kata yang mendeskripsikan isi dari tulisan yang kita buat atau biasanya itu judul. Contoh ketika kita melihat buku, heading selalu digunakan untuk tulisan bab. Susah tuh. Nah, ini tingkatannya ada H1 sampai H. 3 6. Nah, H1 sampai H. Nah, semakin dia besar angkanya, maka tulisannya semakin kecil. Nih. Coba di sini kalian komen dulu. Caranya komen gimana? Kontrol tanda tanya. Tanda tanya. Heading. Itu enter lagi kak, habis heading. Nah, kalau udah, kita mau nyoba tag heading itu pakai tag H. H1. Nah, baru di tengah-tengahnya sini kita kasih tulisan. Misalnya apa? Satu misalnya. 1. Tuh, muncul kan? Heading 1. Ah, ada. Nah, coba H2. Heading 2. Nah, kalau kita lihat di sini, dia kan harusnya 2 kan lebih besar kan daripada 1 ya kan? Cuma di tag heading ini kalau misal angkanya lebih besar, tulisannya makin kecil. Butuh dijelasin nggak di sini? Ntar kak ganti ini. Apa nggak usah? Nomor 2 heading 2 gitu kak. Apa? Itu tulisannya ini. Ya terserah kalian mau nulisnya apa ini. Oh, walah. Kan di sini komen terserah kalian. Kontrol F kan. Iya. Dah. Apaan sih? Apa ya? Kita aja masuk aja. Kontrol S. Bisa dulu ya? Bisa bisa kak. Nah, buat tag heading ini udah paham kan? Ya. Nah, semisal di bawah H1 aku kasih H3. Ini heading. Nah, jadi di VS Code itu kalau misal kita nulisnya kan nuliskan duluan H1, H3, baru H2 kan. Ya udah berarti yang muncul tetap itu. Kalau misal kita pindahin dia ke bawah, ini baru dia berurutan. Jadi sesuai apa yang kita tulis di VS Code-nya. H1 lagi. Di bawah heading ini.
Heading adalah tag untuk judul. Tag heading hanya terdiri sampai angka angka 6. Judul. Jangan disalahin judul. Itu bisa dikebawahin, Kak? Bisa. Tinggal enter. Oh, Oh, ini bisa tulisannya. dah. Coba kita lihat. Kok nggak ada? Kok nggak ada di ininya, Kak? Nggak ada, Pak. Di judul kayak gini, yang kayak gini. Itu yang Yang mana? headingnya panjang itu. Yang ini? Iya. Nah, itulah fungsinya komen. Jadi komen atau yang hijau-hijau ini nggak bakal kebaca sama si web browsernya. Oh. Gitu. Biasanya komen itu dipakai buat dokumentasi kalau misalnya selesai project. Jadi kayak nandain kok cara buat form itu kayak gini. Dia nggak bakal nggak bakal masuk ke browsernya. Jadi cuma penjelasannya aja. Makanya dia warnanya hijau. Oh. Jadi cuma ada di sini itu. GitHub. Nah, tag ini udah paham kan? Ya. Nah, ini tadi kan kita buat ini kan. Nah, yang kedua itu ada paragraf. Saat buka tulisan biasanya selain heading atau judul kita juga bisa, biasanya menggunakan paragraf. Di HTML kita bisa menggunakan tag P untuk membuat paragraf. Ini contohnya. Ya kan H1 kan judul kan. Terus P-nya ini paragrafnya. Gitu. Skip 2 kali itu, Kak. Apa nggak Salah perlu? sih, Oh. itu biar bagus aja. Nah, karena kita mau bikin paragraf, jadi pakainya tag P. Paragraf. P, ini adalah paragraf. Beda kan? Nah, paragraf cuma gini aja. Tinggal kita pakai tag P. Nah, jadi kan ini kita tambahin 2. Nah, jadi ini ada judul sama paragrafnya kan. H2 tuh judul, Kak. Pokoknya yang ada HH-nya ini itu buat judul. Yang headingnya. Cuman ukuran besar kecilnya itu tergantung kalian pakai angkanya berapa. Misal di sini kalian mau pakai H3, H1 terserah. Nah, dari tag heading sama paragraf ada yang mau tanyain enggak? Nggak ada.
Beneran kan? Coba kalian bikin file terus isinya ini. Atau kalau isinya mau diganti boleh, tapi tagnya tetap pakai. Salah, kenapa gitu kan? Nggak tahu. Kemudian kalau kita akan menggunakan dari monitor ini di bagian huruf yang kita pilih, silahkan scroll ke bagian bawah ya, di bagian top family kita klik saja di bagian tanda copy. Oke, kemudian kita letakkan di bagian dalam dari top family. Nah, seperti ini ya. Kemudian baby. Ini sumpah coba hilangin dulu deh, tadi nggak biru. Nah, ya Allah, why? Kenapa dia bisa merah? Padahal kan kita sama. Coba mungkin dia karena ada ininya. Coba. Bismillah. Nice, bro. Tadi merah semua. Mungkin kalau misalnya ditaruh di bawah, nah kan udah. Habis itu yang ininya kan disalin nih, terus ditaruh di font family karena ininya no. Nah, kan gini. Coba mau lihat. Tetap gede. Cuman wait. No. Tetap sama. yang silahkan di Ctrl S, nanti harusnya untuk hurufnya sudah berganti ya dari yang sebelumnya kita pilih tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat ini sebenarnya ukuran dari hurufnya ini masih 16 pixel ya. Kalau kita lihat di sini ukurannya adalah 16 pixel. Misalnya kita ingin untuk ukuran dari di bagian huruf ini dia menjadi lebih besar, Kenapa dia nggak kita mau bisa ganti? Kenapa dia nggak mau ganti?
sih? Ini gue gak jelas kali ya. Capean dulu mukanya. Kayak kan masih kesel ya kalau kita lihat di sini ukuran Mau pakai impor. Kan hilang. Kalau misalnya hilang warnanya. Udah nih gue nyerah deh. Gue